Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Wahyu Hidayanti dengan NIM 19011700031 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kelas 6 pelajaran 2 pada mata pelajaran pendalaman PAI, yaitu materi tentang Asmaul Husna. Baik, langsung saja kita menuju materi yang akan kita pelajari. Nah, jadi Asmaul Husna itu bisa disebut juga dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Asmaul Husna ini berjumlah sebanyak 99. Akan tetapi Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada bab kali ini ada 4, yaitu diantaranya yang pertama ada As-Samad, kemudian ada Al-Muqtadir, kemudian ada Al-Muqaddim, dan yang terakhir ada Al-Baqi. Nah, jadi Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keempat Asmaul Husna yang akan kita pelajari masing-masing tentunya memiliki arti yang berbeda-beda. Apa saja kira-kira arti dari masing-masing Asmaul Husna yang akan kita pelajari? Yuk kita simak. Jadi yang pertama yang akan kita pelajari yaitu Asmaul Husna As-Samad, artinya maha tempat meminta. Kemudian yang kedua ada Al-Muqtadir, artinya maha menentukan. Kemudian yang ketiga ada Al-Muqaddim, artinya maha terdahulu. Dan yang terakhir ada Al-Baqi, artinya maha kekal. Baik, langsung saja kita bahas satu persatu, mulai dari yang pertama yaitu As-Samad. Nah, As-Samad ini artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan tempat semua makhluk hidup meminta dan memohon pertolongan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dibutuhkan. Nah, dalil dari As-Samad ini terdapat pada Quran Surah Al-Ikhlas ayat 2 yang berbunyi Allahus Samad, yang berarti Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kita harus selalu mengiringi segala kegiatan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh perilaku yang mencerminkan As-Samad. Di antaranya yang pertama adalah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berharap dan meminta. Artinya kita tidak boleh memiliki harapan dan kita tidak boleh meminta kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita harus rajin berdoa sebelum melakukan aktivitas. Artinya segala kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari harus diawali dengan berdoa. Kemudian yang ketiga ada tidak terlalu menggantungkan diri kepada orang lain. Artinya kita harus percaya diri terhadap kemampuan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan aktivitas kita. Kemudian membantu sesama yang membutuhkan pertolongan. Kita harus saling membantu kepada sesama, teman, keluarga, bahkan saudara yang membutuhkan pertolongan kita, karena kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan membutuhkan pertolongan mereka. Kemudian yang kelima, menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk sesama atau untuk orang lain. Nah, Asmaul Husna selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya maha berkuasa atau maha menentukan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa dalam menentukan semua kehendaknya. Nah, jadi dalil Al-Muqtadir ini terdapat dalam Quran Surah Qamar ayat 42 yang artinya mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya, maka kami azab mereka dengan azab dari yang maha perkasa, maha kuasa. Nah, jadi maksudnya Al-Muqtadir ini artinya Allah lah yang maha berkuasa atau maha menentukan segala-galanya. Misalnya kalian memiliki cita-cita yang kalian inginkan, maka tentunya kalian harus terus berusaha dan berdoa agar bisa menggapai cita-cita tersebut. Akan tetapi yang berhak menentukan cita-cita kalian hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berdoa dan berusaha untuk menggapainya. Kemudian ada beberapa contoh perilaku penerapan yang mencerminkan Al-Muqtadir. Di antaranya yang pertama adalah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung.
Artinya kita tidak boleh berlindung kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang bisa melindungi kita dari mara bahaya manapun. Kemudian kita harus sabar terhadap musibah yang terjadi, karena kita tidak pernah tahu berapa banyak hikmah yang akan kita dapatkan dari musibah yang diberikan. Kemudian kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita. Sekalipun bukan cita-cita yang kita inginkan, berusaha dengan sungguh-sungguh tentunya akan membuahkan hasil yang terbaik. Nah, Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Muqaddim. Nah, Al-Muqaddim ini artinya adalah maha terdahulu atau maha mendahulukan. Maksudnya adalah tidak ada yang lebih dahulu di alam jagat raya ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya terdapat pada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya Engkaulah Al-Muqaddim, Engkaulah Muakhir, Engkaulah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya Allah Subhanahu wa taala inilah yang lebih dulu tahu tentang semua apapun yang terjadi di muka bumi ini. Nah, lalu ada beberapa contoh perilaku yang mencerminkan Al-Muqaddim. Di antaranya yang pertama adalah tidak menunda-nunda untuk mengerjakan kebaikan, karena segala sesuatu perbuatan baik harus kita lakukan terlebih dahulu. Kemudian berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Semakin banyak perbuatan baik yang kita lakukan kepada sesama maupun kepada lingkungan, maka hal-hal baik akan datang kepada kita pula. Kemudian yang ketiga, menjaga alam semesta dengan baik dan jangan berbuat kerusakan terhadap alam. Karena alam semesta ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dilahirkan. Dan Asmaul Husna yang keempat yang akan kita pelajari pada bab ini yaitu Al-Baqi. Nah, Al-Baqi artinya adalah maha kekal. Artinya semua makhluk yang ada di alam jagat raya ini akan musnah atau binasa kecuali yang maha kekal yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi alam semesta ini akan mengalami kehancuran. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan kekal selama-lamanya. Nah, dalil Al-Baqi ini terdapat pada Quran surah Ar-Rahman yang artinya tetapi wajah Tuhanmu lah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan akan tetap kekal. Nah, ada beberapa contoh perilaku yang mencerminkan Al-Baqi. Di antaranya adalah rajin beribadah, karena kita tidak tahu sampai kapan usia kita akan hidup di dunia. Kemudian yang kedua, menjauhi perbuatan dosa. Jadi kita tidak boleh mendekati perbuatan yang tidak baik yang mengakibatkan dosa. Dan yang ketiga adalah berzikir dan beristighfar agar kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang Asmaul Husna. Jadi tadi ada 4 Asmaul Husna yang dipelajari pada bab 2 ini. Di antaranya yang pertama tadi ada As-Samad, kemudian yang kedua ada Al-Muqtadir, yang ketiga ada Al-Muqaddim, dan yang keempat ada Al-Baqi. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.